3 kali aja. Jadi semua ketakutan, kerisauan, dan segala macamnya itu pelan-pelan akan terkurangi. Dan kalian bisa mengulang-ulang itu setiap ketidaknyamanan itu datang. Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa terbiasa untuk menep, terbiasa untuk tenang dalam menghadapi segala macam problematika atau permasalahan yang mendera dalam kehidupan kita. Gitu ya. Mungkin sebagian kalian akan bilang, aduh pun niku teori. Iya, dulunya juga aku berpikir ini teori, tapi setelah aku praktek, ya ini real, bukan hanya sekedar teori. Dan kalian bisa coba. Pertama begini, kita harus sadari di dalam kehidupan itu tidak akan ada yang selalu mulus. Nah, kalau kalian terbiasa trading nih, nah untuk trader-trader itu, kalau kita lihat jajaran chart ini ya, biasanya kalau tren itu akan naik ya, ini bisa komoditi, bisa untuk mata uang dan segala macam. Jadi ketika tren itu akan naik, ya, chart itu tidak akan terus naik sampai ke ujung, sampai ke akhir tren. Tapi biasanya jalannya begini, naik, turun lagi, ya, habis itu naik lebih tinggi, turun lagi, naik lebih tinggi, turun lagi, naik lebih tinggi, turun lagi, naik lebih tinggi, begitu seterusnya. Tapi kalau kita tarik garis lurus, tren itu memang cenderung naik. Dan kalau kita tarik garis lurus yang di bawah dari penurunan tadi, itu penurunan yang pertama, penurunan yang kedua tidak akan lebih turun dari yang pertama. Penurunan yang ketiga tidak akan lebih turun dari yang kedua. Jadi kalau kita tarik garis lurus, itu juga trennya mengarah naik. Kehidupan juga begitu. Itu kabar buruknya. Jadi jangan berharap bahwa kehidupan itu akan naik, gak ada turunnya. Itu tidak akan terjadi. Jadi abis naik pasti akan turun. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Begitu seterusnya. Nah, dengan kondisi yang sekarang, bisa jadi trennya lagi turun. Ya, kalau kita lihat dari jajaran chart nih, bisa jadi trennya lagi turun. Tapi yang harus dibangun adalah penurunan ini sementara, karena dia harus turun ya, untuk kemudian naik ke level yang lebih tinggi. Nah, sugesti itu yang harus kita bangun, sugesti itu yang harus kita kuatkan. Sekarang kalau tidak kita yang menguatkan diri kita sendiri, kalau tidak kita membangun sugesti di dalam pikiran kita sendiri, mau siapa lagi? Karena seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kita untuk keluar dari segala macam permasalahan kecuali diri kita sendiri. Nah, caranya gimana Bun biar tenang? Nah, ketenangan ini nggak akan datang serta-merta ya, dan tidak akan terbangun secara instan. Jadi memang harus dilatih, harus dibiasakan.
Nah, cara yang paling mudah, ketika kerisauan itu datang ya, ketika kerisauan, kegalauan, ketakutan itu datang, coba tenang, ya. Habis itu tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. 3 kali aja. Itu nanti level galau, risau, takut, khawatir, dan teman-temannya itu pasti nanti akan turun. Secara perlahan. Tapi pasti turun. Jadi ketika kita pening deh kepalanya, aduh, entah itu permasalahannya apa. Ketika rasa itu benar-benar mengganggu kalian, ya udah diem. Boleh pejam mata, buka mata juga silahkan. Nah, kalian nikmati itu sensasinya ketika menarik nafas, ya, sedalam-dalamnya. Itu nanti akan terasa kelegaan, ada plong di sini dan ada plong di sini. 3 kali aja. Jadi semua ketakutan, kerisauan, dan segala macamnya itu pelan-pelan akan terkurangi. Dan kalian bisa mengulang-ulang itu setiap ketidaknyamanan itu datang. Pun lah itu kan tidak menyelesaikan masalah. Iya, aku juga nggak bilang itu menyelesaikan masalah kan. Tapi itu bisa membuat kalian tenang. Yang penting itu tenang dulu gitu. Karena ketika kita tenang, solusi itu akan datang. Kalau nggak tenang, pikirannya ruwet, ya makin ruwet lah situasinya. Gitu. Itu solusi yang pertama. Terus solusi yang kedua, perbanyak waktu untuk ngobrol kepada Tuhan. Nah, ngobrol sama Tuhan itu tidak melulu tentang meminta sesuatu, tidak melulu minta solusi atas sebuah permasalahan, tidak. Tapi kalian bisa ngomong apa aja, apa yang membuat kalian resah, apa yang kalian takutkan, dan segala macam itu kalian bisa omongkan. Kalian bisa sampaikan kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kalian sampaikan ke orang lain yang bukan kapasitasnya. Bangun keintiman kalian dengan Tuhan dengan cara kalian masing-masing. Oke? Selamat mencoba. Rahayu.